Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan pajak semua. Semoga kawan pajak dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami Tech Show. Pada edisi kali ini bersama saya Aditya Mulyadi akan mencoba membawakan acara Tech Show ini, dan tentu saja saya tidak sendiri. Saya bersama dengan Pak Rudi Rudiawan. Selamat pagi, siang, sore Pak Rudi Rudiawan. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah Ya, sehat di masa pandemi ini yang penting kita sehat selalu ya Pak ya. Iya, alhamdulillah. Nah Pak Rudi, akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan masuk ke redaksi kita ya Pak Rudi, yang menanyakan bagaimana nih saya akan diberikan dana begitu ya untuk beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Nah, ini aspek perpajakannya apa begitu? Nah, ada yang masih ingin bertanya aspek perpajakan tentang beasiswa begitu Pak Rudi. Iya, memang saat ini kita akan membahas, kali ini kita akan bahas mengenai beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, yang mana dia itu apakah termasuk objek pajak atau bukan. Oh iya. Dilihat dari sudut pandang yang menerima maupun yang memberikan beasiswanya. Nah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti setelah acara ini selesai, kawan pajak nanti akan dapat menerima pencerahan begitu ya tentang beasiswa. Jadi tidak usah bingung-bingung lagi aspek perpajakan beasiswa apa sih. Nah, Pak Rudi, sebenarnya definisi beasiswa itu bagaimana ya kalau secara pajak ya? Ya, jadi menurut perpajakan, beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada siswa atau mahasiswa atau karyawan atau pegawai pemberi beasiswa atau pihak lain untuk mengikuti dan atau menyelesaikan pendidikannya berdasarkan pertimbangan utama prestasi, potensi akademik, dan atau keterbatasan kemampuan ekonomi. Dan kalau kita lihat komponen beasiswa untuk pendidikan formal dan pendidikan non formal, sebagaimana dimaksud dalam PMK ini, terdiri atas biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, lembaga pendidikan atau pelatihan, ataupun biaya ujiannya, ataupun bisa berupa biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, begitu ya, ataupun biaya untuk membeli buku, ya, atau penting, biaya transportasi, dan atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar. Nah, itu tadi ada highlightnya ya, biaya hidup boleh saja ditanggung dalam PMK ini sebagai dalam bidang perpajakan gitu ya, namun tentunya yang wajar apa itu ya. Betul. Itu. Nah, kemudian bagaimana perlakuan perpajakan bagi pemberi dan bagi penerima beasiswa tersebut gitu ya. Jadi pemberinya dikenakan pajak atau tidak, kemudian bagi penerima juga bagaimana aspek perpajakannya begitu. Ya, bagi yang pemberi beasiswa, maka biaya beasiswa dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajaknya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Oh begitu, jadi nanti ketika dia akan membuat SPT gitu ya, kan nanti biasanya si penghasil itu akan dikurangi dengan biaya-biaya begitu ya Pak ya. Nah, jadi beasiswa ini termasuk sebagai komponen biaya ya Pak ya, yang dapat mengurangi begitu ya Pak ya? Pengurang penghasilan bruto. Penghasilan bruto, baik begitu. Nah, kalau bagi penerima beasiswa bagaimana? Ya, kalau yang bagi menerima, maka penghasilan berupa beasiswanya dari subjek pajak dan atau bukan subjek pajak ya, mau subjek pajak atau bukan, saya menerimanya, ya, yang memenuhi persyaratan tertentu, ada highlightnya ya, dikecualikan sebagai objek PPh. Nah, dikecualikan sebagai objek PPh begitu ya. Tapi dengan kalau memenuhi persyaratan tertentu. Apa itu Pak? Ya, yaitu apabila wajib pajak pemberi beasiswa mempunyai hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan perusahaan. Oh, oke. Kemudian? Ya. Terus kedua itu pemilik, komisaris, direksi atau pengurus dari wajib pajak badannya, pemberi beasiswanya, atau memiliki hubungan keluarga baik saudara maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping 1 derajat. Oke, lurus ke samping 1 derajat. Dan yang terakhir itu apabila wajib pajak orang pribadi pemberi beasiswa memiliki hubungan usaha. Oke, jadi intinya mungkin yang kalau saya bisa sarikan dari sini, pengecualian ini apabila
si pemberi beasiswa dengan si penerima beasiswa itu terdapat hubungan istimewa Iya, begitu ya. iya betul. Jadi ada hubungannya, takutnya terjadi apa namanya ya tidak fair begitu ya, diterimanya karena dia ada hubungan maka dia diberikan beasiswa begitu ya. Ya selama tidak memiliki hubungan istimewa maka itu bukan termasuk objek pajak. Oke. Intinya kesimpulannya seperti itu. Nah, jelas ya kawan pajak semua ya. Nah, kemudian apa ada gitu Pak Rudi persyaratan-persyaratan tertentu begitu agar beasiswa itu tidak dikenakan pajak gitu? Ya, jadi persyaratan tentunya penghasilan berupa beasiswa dari subjek pajak dan atau bukan subjek pajak yang memenuhi persyaratan tertentu itu dikecualikan sebagai objek PPh. Oke. Terus persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud yang tadi itu meliputi beasiswa yang diterima oleh penerima beasiswa yang merupakan warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia, oke. Dan untuk mengikuti pendidikan formal, formal itu bisa pendidikan dasar, menengah atau tinggi, dan pendidikan non formal yang dilaksanakan di dalam negeri dan atau di luar negeri. Termasuk juga persyaratan lainnya, pendidikan formal dan non formal dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Terstruktur dan berjenjang. Nah, jadi kawan pajak silakan kawan pajak bisa mencermati ya agar persyaratan agar kawan pajak beasiswanya tidak dikenakan pajak, diantaranya WNI ya yang menerimanya ya warga negara Indonesia, kemudian juga pendidikan formal maupun non formal itu juga diakui Pak Rudi ya, tidak hanya yang formal begitu. Nah kawan pajak semua, itu mungkin pembahasan kita pada kali ini ya Pak Rudi ya. Semoga ini dapat memberikan insight baru begitu bagi kawan pajak semua yang akan menerima beasiswa, tidak pusing lagi ini saya harus bayar pajak atau tidak, dan pemberi beasiswa juga dapat memberikan beasiswa kepada banyak anak bangsa kita ya untuk melanjutkan pendidikannya. Begitu. Nah, kawan pajak, terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami. Semoga perbincangan kita kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, sampai berjumpa kembali di Tech Show berikutnya. Namun, jangan lupa juga follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, serta Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jawa Barat 1. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!